fenomena yang sedang terjadi atau baru-baru ini terjadi dan beritanya sudah sampai kepada kita bahwa di kota Jombang atau di daerah Jombang ada seorang lelaki yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi. Lelaki ini bernama Jari, kurang lebih umurnya 40 tahun. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang nabi bernama Isa Habibullah. Dan tentu ini kita akan timbang dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Tentunya segala apa yang ada harus kita timbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ternyata jelas bahwa siapapun yang mengaku sebagai seorang nabi baru ya setelah Rasulullah SAW, maka ini adalah klaim ataupun pengakuan yang batil. Ya, bahkan pelakunya pasti dihukumi sebagai murtad ataupun kafir, keluar dari Islam begitu. Kenapa begitu? Ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Yang artinya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, ya. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, jelas sekali bahwa ayat ini sangat tegas, ya, menjelaskan bahwa Muhammad SAW adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Artinya tidak ada nabi-nabi yang lain selain beliau setelahnya, gitu ya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fahadhil ayatu nasun fi annahu la nabiyya ba'da wa idza kana la nabiyya ba'da fala rasula ba'da. Ya, bahwa ayat ini adalah nas, ya, petunjuk ataupun dasar hukum yang menyatakan bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila tidak ada nabi ya sesudahnya, maka itu artinya lebih-lebih lagi rasul itu sudah tidak ada lagi. Begitu. Ya. Ini jelas sekali. Ya, sebagai seorang muslim, ya, satu ayat saja menjelaskan akan suatu hukum atau akan suatu ketetapan, maka kita harus meyakini itu. Ya. Sehingga kita tidak boleh meyakini akan adanya nabi yang lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Kata Nabi, ya, aku adalah penutup para nabi yang tidak ada lagi nabi setelahku. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita lihat komentar daripada penulis kitab Syarah Sunan Abu Dawud yang di sini disebutkan kitab Aun Al-Ma'bud. Beliau mengatakan la nabiyya ba'di tafsir lima qablahu, ya, bahwa la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku, ini merupakan tafsiran dari ucapan yang sebelumnya, yaitu khataman nabiyyin, ya, penutup para nabi. Tafsirannya apa? La nabiyya ba'di, ya. Para nabi, kenabian sudah ditutup, maka la nabiyya ba'di, tidak ada
nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa anal aqib wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi." Kata beliau, aku adalah al-aqib. Apa itu al-aqib? Yaitu yang paling belakang. Al-aqib la nabiyya ba'da, laisa ba'dahu nabi. Ya, al-aqib yaitu nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa dirinya adalah al-aqib, yaitu yang paling belakang. Artinya apa? Allazi laisa ba'dahu nabi. Ya, yaitu nabi yang tidak ada setelahnya nabi yang lain atau nabi yang sesudahnya. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka jelas ya bagaimana kita sebagai seorang muslim ya menyikapi fenomena yang saat ini sedang terjadi, bahwa di daerah Jombang ada seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai nabi ya. Maka ini jelas pengakuan atau klaim yang batil, dan siapa saja yang meyakini akan kebenaran orang itu sebagai nabi, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Ya, karena apa? Bertentangan dengan nas Al-Quran yang sangat jelas dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang juga sangat tegas dan jelas. Dan hadis yang terakhir tadi yang saya sampaikan adalah hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.